Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahul Ulumuddin. Nomor induk mahasiswa 119020351, kelas manajemen 3J, mata kuliah manajemen inovasi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas perusahaan Samsung. Apa inovasinya? Termasuk dalam jenis inovasi seperti apa? Lalu apakah perusahaan Samsung ini termasuk inovasi hijau atau tidak? Samsung adalah salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tanggal 1 Maret 1938 di Daegu, Korea Selatan. Perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Hingga saat ini, Samsung juga menjadi salah satu merek terbesar di dunia dengan mengeluarkan smartphone yang menjadi jawara dalam persaingan bursa pasar. Dan Samsung juga merupakan salah satu konglomerat terbesar di Korea Selatan. Samsung memulai bisnis dengan perdagangan yang memiliki 4 orang karyawan di Sudong. Kini telah berubah menjadi Ingyodong. Perusahaan ini awalnya memperdagangkan ikan kering, mie, serta bahan makanan yang ditanam di daerah sendiri atau sekitar. Samsung memiliki visi misi, yang mana visinya adalah menginspirasi dunia, menciptakan masa depan. Dan misinya adalah menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif, produk dan desain yang memperkaya kehidupan masyarakat, dan berkontribusi pada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan yang baru. Pada dekade selanjutnya, perusahaan Samsung berekspansi ke sejumlah sektor, seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Perusahaan ini pun berkembang baik, dan kemudian Lee memindahkan kantor pusat perusahaannya ke Seoul pada tahun 1947. Dan pada tahun ini juga, Chu Hongjae, pendiri Hyosung Group, bersama pendiri Samsung, Lee Byung-chul, berinvestasi pada sebuah perusahaan baru yang diberi nama Samsung Mulsan Gongsa atau Samsung Trading Corporation. Perusahaan tersebut kini berkembang menjadi Samsung C&T Corporation. Setelah beberapa tahun, Cho dan Lee akhirnya berpisah karena memiliki manajemen yang berbeda. Akhirnya Samsung pun dipisah menjadi Samsung Group, Hyosung Group, Hanko Tire, dan sejumlah perusahaan lainnya. Hingga saat Perang Korea pecah, Lee terpaksa meninggalkan Seoul. Ia pun mendirikan sebuah pabrik gula di Busan dengan nama CL Jedang. Pada tahun 1954, Lee mendirikan CL Magic dan membangun pabrik di Jinsamdong, Daegu. Pabrik tersebut merupakan pabrik wool terbesar di Korea Selatan. Dan pada akhir dekade 1960-an, Samsung Group masuk ke industri elektronik. Perusahaan ini pun membentuk sejumlah divisi elektronik seperti Samsung Electronic Device, Samsung Electro Machine, Samsung Corning, dan Samsung Semiconductor and Telecommunication. Serta membuat pabriknya di Suwon, dan produk pertama Samsung adalah televisi hitam putih. Lalu Samsung juga merambah ke industri konstruksi dan pembuatan kapal pada pertengahan dekade 1970-an, yang mana ketiga sektor ini kemudian menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan ini. Pasca kematian Lee pada tahun 1987, Samsung dipisah menjadi 4 grup bisnis, yakni Samsung Group, Shinsei Group, CG Group, dan Hansol Group. Sejak tahun 1990, Samsung mulai meningkatkan penjualan produknya keluar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semikonduktornya, yang kemudian menjadi sumber pendapatan paling penting hingga tahun 2020. Samsung memiliki nilai merek tertinggi ke-8 di dunia. Itu kilas balik mengenai Samsung. Lalu kita membahas apa saja yang Samsung inovasikan. Perihal inovasi tersendiri itu terbagi menjadi 2, non-hijau dan hijau. Perihal inovasi non-hijau, Samsung tidak usah dilakukan lagi, karena baik yang telah Samsung inovasikan, contohnya seperti TV tabung pertama yang ia buat, yang berukuran kecil, lalu ia inovasikan menjadi ukuran yang lebih besar. Kemudian soal inovasi smartphone, Samsung merupakan brand yang cukup cepat berinovasi, hingga saking banyak inovasi yang Samsung perbuat,
Samsung sampai perlu mengkompilasikan inovasi tersebut ke dalam beberapa seri produknya, yang mana setiap inovasi yang dikembangkan memiliki manfaat tersendiri. Contohnya seperti seri A dan seri M, memiliki harga yang cukup murah dan tampilan yang bagus, serta daya tahan baterai yang sangat kuat. Lalu ada seri S, yang merupakan flagship dari Samsung yang menunjukkan fitur terbaru. Ada juga seri Note, yang merupakan salah satu flagshipnya Samsung, namun memiliki perbedaan, memiliki efektivitas lebih tinggi untuk profesional dan content creator. Lalu ada Fold dan Flip, yang mana keduanya adalah HP atau smartphone yang digadang-gadang menjadi handphone masa depan. Dari semua tipe, Samsung seri A dan seri M memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Itu sebabnya banyak pengguna yang bingung antara memilih seri A dan seri M. Meski demikian, setiap jenis HP Samsung pastinya memiliki varian terbaru yang membawa ciri khas dan kelebihan tersendiri. Lalu kita membahas jenis inovasi yang Samsung miliki. Kalau dilihat-lihat dari beberapa inovasi yang telah diperbuat, Samsung memiliki termasuk inovasi paralel atau rutin. Inovasi yang dibangun di atas kemampuan perusahaan yang ada dan melayani basis pelanggan, seperti versi baru dari produk yang sudah ada. Karena pada setiap inovasi perubahan yang tampak tidak terlalu berbeda, hanya peningkatan beberapa bagian dari setiap serinya. Lalu mengenai green innovation, Samsung baru menerapkan beberapa item dalam setiap produk penjualannya. Contohnya seperti box penjualan pada setiap smartphone yang menggunakan limbah kertas, dan remote yang terbuat dari limbah plastik untuk televisinya. Kemudian beberapa peralatan rumah tangga yang terbuat dari limbah kertas. Kesimpulannya adalah teruslah mencoba, jangan pernah menyerah. Ada petua mengatakan jangan takut sama ombak. Saya belum bisa menjelaskan semua dari petua tersebut, namun ada yang saya pahami, teruslah berjuang walau apapun yang menghadangmu. Dan inovasi adalah nyawa dalam apapun. Bahkan dalam kehidupan, mungkin kalau kita tidak berinovasi, kita sama seperti yang dikatakan Al-Quran dalam surat Al-A'la ayat 13, yang artinya kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak akan pula hidup. Maksudnya dia hidup, dikira orang mati, tidak berguna, dan kalau dia dibilang mati, dia masih hidup, saking tidak bergunanya. Dan mungkin sama yang seperti Albert Einstein pernah katakan, life is like a riding bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Sekian. Terima kasih atas antusias dan perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.